warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga berlimpah. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita, menasihati kita untuk membiasakan menghabiskan setiap sajian makanan ataupun minuman yang ada di hadapan kita. Karena kita tidak akan pernah tahu di bagian suapan yang mana terdapat keberkahan. Itu boleh yang dialami oleh seorang Rizky Agam. Beliau belajar banyak materi ketika menuntut ilmu di bidang teknik industri di Institut Teknologi Telkom di Bandung. Beliau mempelajari banyak hal, mempelajari banyak sub materi, dan kemudian beliau tidak menyangka bahwa ternyata dari satu sisi kecil materi yang beliau pelajari ternyata justru memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi keberhasilan beliau saat ini, saat menduduki posisi sebagai karyawan di salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia. Di Sinam Talk Series edisi yang ke-14 ini, beliau akan bertutur tentang gemaraannya dalam bermusik. Beliau akan bercerita tentang bagaimana istilah human resources kemudian beralih istilah menjadi human capital, dan beliau juga memberikan pesan tips bagi kita agar bisa memiliki kemampuan untuk berpikir sistematis, juga kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Semoga cerita ini bermanfaat, dan pastikan untuk selalu mendukung cerita-cerita berlimpah kebaikan dengan memberikan komen, like, share, atau subscribe di channel Al-Fatih Easy Iman. Semoga bermanfaat. See you next. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Hari ini di cuaca yang agak mendung-mendung seperti ini, Pak Agus ada di kediaman di rumah seorang Rizky Agam. Beliau adalah apa ya? Pegiat komunikasi. Lebih tepatnya seperti itu. Mungkin mau kenalan dulu Pak Agam, silakan. Nama. Oke. Terima kasih Kak Agus Sujarwo. Dulu merupakan guru yang eksepsional lah ya kalau pengalaman saya pribadi. Jadi memang keterikatannya pun lebih lanjut, bahkan ya masih berhubungan hingga sampai saat ini ya, kayak alhamdulillah. Karena ya ada beberapa hal yang tetap kita selalu jalin, komunikasi terutama, dan silaturahmi juga ya Kak Agus. Teman-teman, perkenalkan, saya Rizky Agam atau biasa dipanggil Agam. Saat ini bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, di bidang SDM atau Human Resource, HCM kalau lebih spesifiknya lagi ya kalau yang sekarang. Kegiatan juga ada hobi musik sama olahraga kali lah ya. Saat ini lagi pandemi, olahraga lumayan krusial juga buat tetap harus aktif dilakukan. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol di sini sama Kak Agus. Udah konten yang keberapa nih Kak Badan nih Kak? Udah konten keberapa ya? 14 ya. Wah, aduh. Mantep nih. Udah belasan nih. Pengen ngobrol, pengen sharing beberapa hal juga. Tentunya karena by offline nih, kalau sama Kak Agus dulu waktu masih jadi siswanya Kak Agus juga banyak banget juga yang kita obrolin gitu. Nggak apa-apa nih ya disampaikan dulu ya. Kak Agus tuh dulu guru bahasa Indonesia, tapi beyond that Indonesian language teacher,
beliau ini banyak sekali knowledge maupun apa namanya eksplorasi terhadap ilmu-ilmu lainnya juga gitu yang menarik gitu. Satu yang masih sangat inget banget dulu belajar majas itu kita pakai capoeira teman-teman. Jadi nggak ada itu apa zaman old schoolnya pakai papan tulis, masih pakai papan tulis lah ya, cuman the way he deliver that knowledge tentang majas gitu itu kita pakai capoeira gitu. Nyantol sampai sekarang. Iya, Gitu. iya. Ya mungkin terima kasih. Ya terima kasih Kak Agam. Apa namanya? Sampai mungkin diskusinya nggak cuma sebatas di ruang kelas sama Agam ya, ya. Bahkan sampai keluar kota pun, sampai ke Bogor pun, sampai Iya. kita jalan bareng. Hari ini ketemu Agam sudah ya berbeda dengan Agam beberapa tahun yang lalu, terutama dari si usia ya, status sekarang sudah menikah juga. Tadi tentang musik ya, Agam dulu sebenarnya dia seorang basis. Mungkin mau cerita dulu tentang The Doors nih, sangat mengidolakan The Doors. Iya. Boleh cerita Kak Agam? The Doors dulu lebih tepatnya Jim Morrison-nya ya, waktu kuliah kan kalau kuliah tuh kalau bikin band biar apa tuh Kak, biar ke kecap gitu ya sama environment, sama teman-teman juga, lu bawain apa gitu. Akhirnya waktu itu band waktu kuliah itu ketemunya match up-nya tuh sama The Doors, dan ya lumayan ngulik masalah psychedelic gitu. Jadi ke apa turut mendalami juga musik-musik 60-an 70-an gitu. Bahkan salah satu impact-nya juga mungkin Kak, kalau orang paling general misalnya narik band, kalau anak band ya panutan lu siapa gitu, kiblat tuh kalau nggak ya Beatles, kalau yang lebih agak riot dikit ya Rolling Stone gitu. Nah ini Beatles-nya pun karena impact ngedengerin The Doors, nyari Beatles yang emang versi psychedelic-nya gitu. Jadi kalau ada album yang udah Beatles-nya tuh udah belajar ke India kalau nggak salah tuh. Udah apa namanya, udah albumnya tuh Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Nah itu apa namanya, karena mendalami The Doors, kemudian ke Jim Morrison as psychedelic person-nya juga, terus jadi apa ya, coba mencari tahu juga, oh nih band-band yang lainnya yang punya taste psychedelic tuh siapa-siapa aja gitu. so far itu aja sih dulu The Doors. Udah selesai kan, jadi ngeband waktu kuliah itu bawain lagunya The Doors, abis itu mulai bikin lagu sendiri Kak. Nah lagu sendirinya juga arah-arahnya juga apa namanya ke arah The Doors tersebut ya, gitu. Jadi inspirasi ya. Jadi inspirasi juga. Jadi saat kuliah sempat menekuni musik juga. Ya. Kuliahnya kalau nggak salah dulu di Telkom ya, di Telkom. STT Telkom ya. Mungkin Yap. boleh cerita kan apa yang dipelajari ketika di STT Telkom? Yap. Telkom, zamanku IT Telkom, sekarang udah Telkom University. Telu kalau nggak salah namanya. Berubah. Ya, jadi di Telkom itu ambil majornya teknik industri. Teknik industri banyak banget pelajaran yang related dengan teknik secara pengelolaan bidang industri ataupun manajemen, sama manajemennya itu sendiri gitu Kak. Ini kalau boleh apa namanya, ada apa namanya, ada sebuah pernyataan teknik di antara serangkaian sebanyak-banyak rumpun teknik lain, teknik yang banci katanya teknik industri gitu. Kenapa? Karena belajar secara analytical thinking, scientificnya dipelajarin,
Terus belajar secara sosiologisnya, secara sosialnya juga dipelajarin juga gitu Kak. Itu di mix up lah tuh semuanya jadi sebuah bidang keilmuan namanya teknik industri. Dan kadang juga dirangkumnya gitu, di-compile nih belajarnya teknik tapi mungkin kulit-kulitnya aja gitu. Belajar ya kalau kuliah kan dulu ada kayak ada apa tuh Kak namanya kalau mata kuliah dasar gitu loh, yang sebelum nanti belajar yang emang lanjutannya gitu. Nah, itu ya belajarin juga gitu, kayak ada kalkulus, kayak ada fisika dasar gitu dan sebagainya. Tetap ada juga gitu. Tapi ya kulit-kulitnya next semester berikutnya udah kulit-kulitnya aja sih. Ya mungkin kalau menurut Pak Agus mungkin sudut pandangnya bukan berbeda, maksudnya sudut pandangnya seperti ini. Jadi kalau tadi dibilang jurusan paling itu ya, kalau menurut Pak Agus justru paling seksi gitu. Kenapa seksi? Kalau di disiplin ilmu komunikasi dalamnya jurnalistik ya, kalau yang Pak Agus pelajari itu ada yang namanya, kalau di dunia jurnalis itu ada yang namanya berita, ada yang namanya opini gitu. Jadi berita itu sifatnya spot news, on the spot. Sebenarnya kalau untuk artikel itu atau opini itu sifatnya riset pendalaman. Nah, teknik industri ini kombinasi antara dunia yang saintifik dengan dunia yang populis. Jadi kalau teman-teman pernah atau membaca surat kabar yang mungkin surat kabar nasional tuh edisi minggu terutama, biasanya ada tulisan-tulisan yang sifatnya kalian mau baca tulisan ini kapanpun itu nggak basi. Nah itu seksi gitu. Beda dengan berita hari ini dibaca besok sudah basi. Nah teknik industri itu yang kayak gitu, dia seksi kapanpun dipelajari. Mudah-mudahan itu nggak selalu akan selalu nyaman untuk dipelajari. Tentang teknik industri itu kemudian hal menarik apa yang mungkin Kak Agam pelajari selama di perkuliahan tentang teknik industri tadi? Teknik industri sih sebenarnya sangat-sangat melatih masalah manajemen ya. Kalau aku boleh ngasih clue point of interestnya gitu kali ya teman-teman. Belajar manajemen tapi belajar analytical thinkingnya itu juga diasah banget juga gitu. Jadi dulu tuh ada beberapa mata kuliah kayak simulasi bisnis, kemudian ada perencanaan operasional, itu tuh dipelajarin banget. Mungkin basic standar juga masalah supply chain juga tuh dipelajarin di teknik industri. Sama yang menarik ada juga nih Kak, karena berhubungan sama kerjaan sekarang. Kan kerjaan sekarang tentang human resource ya. Dulu ada juga mata kuliah manajemen SDM gitu. Tapi nggak tahu, nggak semenarik waktu mempelajari, karena cuman satu mata kuliah tambahan gitu Kak. Terus ya berlanjut lulus kok kerja di bidang SDM gitu. Kadang juga nggak melulu. Tapi ya gini juga sih, teman-teman bisa di catch up juga. Yang lulus dari teknik industri itu juga variannya pun bisa kemana-mana juga gitu Kak. Jadi karena lumayan broad juga gitu buat masuk, misalnya mau masuk ke startup gitu sekarang, bahkan kayak ke HR gitu ya, di kantor juga mostly melihat beberapa major graduate gitu teknik industri gitu yang lumayan di catch up juga gitu. Iya. Kan sekarang tadi sempat belajar manajemen juga ya kan di kampusnya. Sekarang ternyata itu bukan hanya dipelajari tapi justru terjun langsung di dunia manajemen dan khususnya manajemen human capital. Mungkin boleh dijelaskan apa sih sebenarnya yang perlu kita ketahui tentang manajemen itu sendiri dan apa itu SDM, dan sekarang mungkin beralih bahasa menjadi HCM seperti itu, mungkin seperti apa? Kalau ngomong transformasionalnya tentu teman-teman sangat ketahui ya, dulu kita ada bidang namanya bidang personalia gitu Kak.
personal dia dari termsnya sendiri aja, nih ngurusin orang gitu, orang yang jadi individu, jadi aset di sebuah perusahaan. Itu dasarnya banget waktu pertama kali human resource ini ada gitu. Basic aja bisa melalui nalar. Pertama banget misalnya administrasi gitu, dari mulai karyawan itu masuk, karyawan itu kemudian di develop terus habis itu sampai dengan dia exit gitu. Administrasionalnya itu dilakukan lah sama bagian personalia itu. Oh ya, sama gaji jangan lupa juga. Itu juga yang paling penting juga kan, masalah payroll gitu. Nah itu dulu nama unitnya unit personalia. Kemudian mulai stepping jadi HR, human resource. Jadi mulai di catch up juga kali lah ya, bahwa ternyata karyawan itu memang menjadi sebuah resources, menjadi sebuah sumber daya gitu. Sumber daya itu nggak cuman, misalnya kalau bisnisnya mengenai bisnis perminyakan, nggak cuman minyaknya yang jadi energi resources, juga orangnya juga itu yang harus di catch up sebagai resources juga gitu. Itu kurang lebih stepping transformasionalnya, sampai dengan yang terakhir ini adalah HCM, Human Capital Management, yang dimana si karyawan ini itu adalah sebagai aset si perseroan, si perusahaan. Jadi memang benar-benar sangat-sangat di manage secara end to end, mulai dia dari masuknya ini pun udah best people, best talent for the right position gitu ibaratnya, sampai dengan dia di develop, gimana caranya memberikan sebuah retensi ataupun pengembangan training, learning buat si karyawan, sampai dengan dia mungkin develop, habis itu exit lah ya. Kalau udah sampai di ujung gimana kalau misalnya dia keluar, ataupun sekarang yang lagi lumayan sering ke highlight itu mengenai early retirement program gitu. Ada pensiun dini namanya. Nah itu kan banyak lah ruang improvement yang di bidang HR atau HCM saat ini yang sangat-sangat berkembang, sampai dengan ini kadang bukan beda mazhab juga ya. Ada yang terakhir sebenarnya setelah HCM ini ada lagi satu, yaitu HR business partner. stepping lebih tinggi, lebih next to levelnya gitu lah ya. Jadi HCM habis itu business partner. Kenapa business partner? Karena fungsi HR itu sudah bertransformasi, tidak hanya menjadi unit yang administrasional, tapi sudah menjadi partnernya si bisnis gitu. Jadi contoh ya, misalnya kalau bisnis itu kan fieldnya tuh banyak tuh, ada yang jualan, orang sales, ada yang mikirin strategi jualannya gimana, orang marketing, ada yang punya pengelola infrastruktur IT-nya, misalnya orang IT gitu. Nah ini ada orang HR-nya nih yang selalu mendampingi mereka. Untuk apa? Tentu salah satunya untuk memberikan solusi, untuk memberikan partnership gitu, sebagai strategic partner buat keperluan ataupun pekerjaan-pekerjaan related dengan HR. Jadi apa nih fungsi HR yang bisa membuat bisnis makin bisa mendapatkan revenue lebih banyak lagi juga gitu Pak. Berarti kalau tadi business partner itu lebih ke kita mendampingi bukan unit bisnis,
divisi-divisi Iya. yang ada di perusahaan itu ya. Iya. Terus ada kemungkinan tidak, ketika kita tidak hanya mendampingi proses jalannya operasional bisnis perusahaan tersebut, tapi juga kita menjadi business partner. Artinya adakah fungsi eksternal juga selain sekadar menjadi pendamping di unit internal perusahaan tersebut? Apakah ada kemungkinan juga business partner ini menjadi berfungsi eksternal, jadi dia juga menjadi katakanlah semacam apa namanya, kalau bahasa yang sederhana itu PR ya, public relations-nya perusahaan. Apakah ada kesamaan seperti itu ataukah tidak? Kalau coba di apa namanya dikorelasikan dengan mungkin kalau ke PR, sebenarnya nggak mutlak sebagai eksternal public relationnya si perusahaan ya Kak ya, si fungsi business partner ini. Cuman kenapa? Karena domainnya nggak cuma hanya sebagai komunikasi, juga ada Kak. Tapi tidak secara holistik jadi PR. Itu ada bagiannya sendiri lagi juga. Biasanya kalau di corporate ada namanya corporate communication. Jadi emang itu PR yang legitimate untuk memberikan informasi keluar ke perseroan. Cuman menariknya gini Kak, kalau orang HR business partner itu atau HCBP ya kalau di perseroan itu mereka domainnya itu paling banyak gitu ya Kak. Karena demand user itu tuh orang Kak. Orang, kapan nih tempat gue diisi, kapan nih yang ini promote, kapan nih yang ini. Jadi nah the way-nya si HR business partner ini selain dia selalu comply, selalu menjalankan amanah policy kebijakan yang udah dibuat gitu ya, ibaratnya sama teman-teman back end, sama teman-teman dapur, dia ini adalah seorang strikernya HR tuh adanya di business partner ini. Jadi yang bakalan kita punya program misalnya ngerekrut 500 tech talent gitu, talent yang punya ilmu. Sekarang lagi menarik juga nih ada bidang-bidang keilmuan yang sifatnya seksi lah ya kayak di luar. Ada data scientist, ada UI UX, terus habis itu ada software developer. Nah misalnya unit bisnis gue perlu orang kayak gini. HR business partner ini orang yang kemudian menemukan, menggetter si kebutuhan request si bisnis. Dia juga yang sebagai eksekutornya. Jadi dia boleh dibilang kalau pemain bola strikernya kesebelasan deh. Iya. Ini strikernya unit human resource gitu. Karena dia juga selain mengolah konsep atau program juga menyampaikan juga ya. Berarti ada sisi komunikasi nanti pasti ketika bagaimana ketika sebuah program atau konsep itu bisa dipahami dengan baik oleh, terutama dalam ini adalah unit bisnis yang, karena pasti kebijakan itu tidak hanya untuk satu divisi tertentu, pasti ada divisi gimana, apakah adakah strategi komunikasi terutama untuk menyampaikan program ini supaya mereka bisa memahami dan kemudian harapannya bisa melaksanakan secara maksimal. Oh, ini ada yang menarik juga. Menjawab apa yang disampaikan Kak Agus. Ada ibaratnya dua basic kompetensinya seorang HRBP ataupun HCBP ya, Human Capital Business Partner. Yang pertama itu adalah systematical thinking atau konstruksi berpikirnya itu tuh harus sistematis, secara concepting, secara mau menyampaikan sebuah pesan komunikasi misalnya contohnya tadi. Yang kedua, jago menginfluencing Kak. Jadi kedua hal kompetensi basic kompetensi lah ya kalau boleh dibilang, antara berpikirnya sistematis,
sama harus kudu jago menginfluencing juga. Karena kenapa? Karena di sini peran menginfluencing ini nih peran meyakinkan user gitu. Sometimes demand itu kan selalu pasti ini terus. Tapi ya seorang business partner ya quote-unquote strugglingnya adalah enggak nih Pak, Bu, Mas, Mbak, enggak, bukan orang yang Anda butuhkan. Anda tuh yang perlu nih adalah ini gimana nih cara mendevelop unit yang udah obsolete ini nih biar bisa misalnya bisa ke leverage dengan unit lain yang ternyata membutuhkan sebuah kompetensi yang sama, misal contoh seperti itu. Nah, business partner yang main untuk buat menginfluencing si user-user tersebut, dan user-usernya juga bukan user selevel gitu Kak, tapi user setingkat board si level ini unit business partner. Jadi bukan kalau ibaratnya jenderal direktur ACM itu ya jenderalnya lah ya gitu. Tapi ya di bawah si direktur itu facing misalnya ke direktur sales, ke direktur marketing, ke direktur unit business partner. Iya, penghubung konektor ya. Ternyata influence nggak cuma istilah media sosial ya. Ternyata itu istilah ACBP juga ada influence. Nah, mungkin tentang systematical thinking mungkin apa ya namanya, bisa sharing gimana sih supaya kita punya cara berpikir sistematis, dan nanti mungkin bisa lanjutkan dengan gimana strategi untuk influence people itu seperti apa. Jadi ingat salah satu judul buku Dale Carnegie kalau nggak salah, siapa, How to Influence People gitu. Jadi kita akan dapat wawasan dari Kak Agam tentang strategi systematical thinking sama influence people seperti apa. Kadang gini juga nih teman-teman, kontemplasi juga nih ke diri juga. Saya sendiri termasuk pribadi yang mungkin malu gitu ya, quote-unquote, jadi agak sedikit berhati-hati juga gitu ketika mau melakukan influencing ataupun mengenai analytical thinking gitu lah ya, systematical thinking. Nah, salah satu clue point yang sangat-sangat mendukung Kak adalah punya data yang kuat. Jadi menjadi data driven tersebut itulah korelasi atau clue point-nya terhadap si systematical thinking tadi itu Kak. Contoh nih Kak, misalnya sekarang lagi pandemik, pasti banyak lah ya misalnya terhadap zona merah sama zona hijau, misal nih kayak ilustrasi aja. Kita ya akan sangat-sangat pede buat bilang ya yang zona hijau itu ya emang secara lingkup wilayahnya emang udah clear. Kenapa? Misalnya hampir 70-80% orang-orang di penduduk tersebut sudah divaksinasi gitu. Terus ada regular disinfektan dari rumah ke rumah pada populasi yang sudah hijau tersebut. Nah, punya kemampuan buat menjadi data driven itu adalah one of the things buat bisa menjadi individu yang berpikir secara sistematis tersebut. Gitu sih Kak, kurang lebih Kak. Jadi data itu Kak namanya, kalau Kakak tahu udah bukan, kalau dulu kan duit itu adalah oil, minyak. Nah sekarang tuh udah bukan oil Kak, data. Iya. Perusahaan minyak sudah mulai tersaingi dengan perusahaan big data ya. Berarti kuncinya di data. Kita kalau ingin berpikir sistematis, kita harus pegang, artinya jangan asal bicara. Referensi Anda apa dan datanya seperti apa. Berarti kalau ketika kita punya data, otomatis itu akan memudahkan kita untuk influence people ya. Cuman ketika influence people itu banyak cara ya. Banyak cara. Ada yang kalau kita belajar dari ini bicara komunikasi. Ada kalau kita pernah melihat iklan-iklan di televisi itu yang strategi influence-nya
itu hanya dengan mengulang-ulang menyebutkan sebuah produk, beli. Jadi ada yang sifatnya frontal seperti itu, ada yang sifatnya agak smooth, ada yang agak halus. Kalau melihat misalnya iklan misalnya salah satu pabrik mungkin otomotif juga bisa. Jadi dia kadang justru tidak mengiklankan produknya, tapi justru dia mengiklan sesuatu yang lain yang sebenarnya itu juga sebenarnya secara nggak langsung mengarah ke, bahkan kalau yang sering kakak amati itu kayak istilah perusahaan-perusahaan yang masuk top 500 Fortunes itu kadang iklan mereka sangat cerdas. Perusahaan seperti Coca-Cola itu iklannya sangat kadang lucu gitu, tapi itu justru menginfluence-nya, tingkat influence-nya justru tinggi gitu. Sebenarnya strategi influence seperti apa sih yang bisa yang sejauh ini bisa dilakukan ya. Dan mana yang efektif gitu? Kalau pernah sempat baca juga sih ya kayak sebenarnya bilang influencing itu part utamanya itu mana yang memang kena dan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi gini Kak, kadang kalau ini karena dicoba dikorelasikan ke pekerjaan ya. Menginfluence itu kan berarti kurang lebih kan menyampaikan sebuah gagasan komunikasi yang diperlukan atau ingin didengar gitu sama orang ataupun si pendengarnya tersebut. Nah, kalau nggak meet sama kebutuhan itu tuh terkadang ya bukan menjadi sebuah barang yang menarik quote unquote gitu. Jadi contoh kalau misalnya agak sedikit dianalogikan ke pekerjaan, kalau misalnya kita mau buat program, kemudian dari program itu kita bakal ada strategi ya gimana nih cara mendeliver komunikasinya atau part influencing-nya tersebut gitu. Nah, programnya ini nih udah jadi obat terhadap pain point-nya si perseroan gak sih atau si entitasnya tersebut gitu. Sederhana aja deh misalnya gini, sakitnya kan pain point nih, sakitnya sakit kepala gitu Kak, pusing, tapi dikasih obat pegel-pegel gitu misalnya ya, terus bagaimana how to confluencing ataupun menginfluence people juga kan kalau misalnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan ya tentu dengan mitigasi ataupun dengan validasi yang tepat buat bisa menemukan pain point-nya tersebut, itu bisa mendorong tingkat influencing yang tepat sasaran juga gitu. Itu pertama, berangkat dari pain point. Yang kedua itu think small to start the big things gitu. Jadi pikir hal kecil dulu aja sih. Kalau terkadang aku suka coba menyasarnya. Oh, ternyata balik lagi kebutuhan utamanya nih ini nih hal kecil nih, misalnya nggak dirubah sedikit mengenai ini, impact-nya bisa jalar kemana-mana gitu. Contoh aja misalnya kalau misalnya ke pekerjaan sederhana aja, misalnya scheduling lah. Itu kan administrasional banget tuh Kak kalau di kantor. Tapi kalau nggak bener-bener di manage, kita nggak bener-bener nggak cari tahu, oh nih si atasan, si business user pada waktu segini ini adalah waktu available dan waktu yang tepat gitu. Karena kenapa? Karena kita juga sensing, oh nih kalau lebih atas lagi para top superior kita schedule-nya mungkin udah schedule berentet gitu lah ya, udah nggak ada waktu napas gitu. Kalau misalnya diilustrasin. Nah, ketika kita mau mengajukan sebuah meeting, masa scheduling ini tuh jadi penting gitu. Makanya pikirin aja dari hal schedulingnya dulu. Nanti baru abis itu lambat laun baru mikirin decknya, PPT-nya isinya kita mau
yang efektif, materi konten yang mau kita sajikan tuh apa gitu. Jadi baik lagi tadi kalau terms di awalnya pikir hal yang kecil dulu untuk memulai sesuatu yang besar gitu. Timing Itu Kak. untuk Timing, jadi point sama timing ya berarti ya, yang berpikir sederhana, hal-hal kecil untuk memulai sesuatu yang besar. Jadi strategi influence tidak hanya berlaku saat itu, maksudnya ketika kita berbicara, kita presentasi, tapi justru hal sebelum itu pun juga ternyata menjadi faktor. Mungkin bisa jadi juga kalau dalam bahasa otomotif ya mungkin ada semacam after sales service gitu ya. Jadi kita tidak hanya berhenti saat itu, tapi kemudian ada semacam, kalau mungkin katakan semacam ada frequently asked question atau mungkin managingnya. Jadi mengolah kalau sudah presentasi selesai berarti otomatis kan enggak, pasti ada komunikasi berikutnya. Itu juga sejauh mana itu penting untuk, kalau tadi kan lebih mengarah ke influence. Nah sekarang seberapa penting bahwa setelah proses influence itu kita lakukan, seberapa penting kita mengelola kembali katakanlah klien atau mungkin business user tadi, seberapa esensial. Karena tadi kakak menyebutkan otomotif, aku mau angkat mengenai namanya kebutuhan pit stop dalam kondisi pengelolaan sumber daya manusia saat ini. Jadi teman-teman, Kak Agus, pandemic ini challenging banget. Challengingnya tuh inside dan outside gitulah ya. Salah satunya yang saat ini agak tersorot mungkin ya di karyawan itu masalah penanganan mental health issue gitu. Capek, WFH itu bertubi-tubi schedule, bahkan udah bukan 24 hour lagi, 25 hour we are ready to deliver this work things gitu. Nah itu ada yang nggak bisa dipungkiri, ada yang kena secara mental health issue, ada yang mungkin ya tetap struggling, masih so far oke aja gitu lah ya. Nah dari beberapa diskusi dan juga beberapa inisiatif program mulai diinisiasikan namanya pit stop. Jadi pit stop itu tuh penting gitu. Kita ambil analogi lagi ke otomotif tadi gitu ya kayak bagus ya, mungkin ke F1 ataupun ke MotoGP gitu ya. Di pit stop itu kan segalanya, oh iya nih bannya emang udah harus diganti nih. Terus juga si riders juga mesti dapat bisa kesempatan minum dan sebagainya. Nah kalau tadi menyinggung mengenai ya bahkan kayak ke komunikasi aja gitu lah ya, itu pernah ada sebuah kajian ataupun training gitu, kita tuh kalau mau mengkomunikasikan sesuatu itu ada loh namanya sesi hening sejenak gitu kan. Jadi itu adalah hal yang wajar gitu. Wajar dalam artian ya calm dulu, tenang dulu. Oh ini pointers objektifnya, ini yang harus kita sampaikan. Sama juga kayak balik lagi nih ya yang tadi masalah pandemic issue atau mental health issue. Pit stop ini tuh untuk untuk self healing juga, untuk bisa refocusing juga gitu ya. Oh ternyata mungkin pekerjaan yang harus di-deliver utama adalah yang ini, yang sifatnya operasional dulu. Yang ini nanti mungkin karena agak concepting, agak mikir dulu, ini mungkin nanti bisa di second layer dan sebagainya. Tapi ya intinya pit stop ataupun punya sebuah masa tenang gitulah ya Kak ya. Itu hal yang penting saat ini gitu sih Kak, hal yang kritikal gitu. Iya Mas Adinda, mungkin kalau tanpa bermaksud menilai atau mengomentari, kalau pandemi dikontekskan pit stop ini
mungkin meskipun 2-3 tahun terlalu cepat sebenarnya, kan kita hidup 60 tahun ya, pit stopnya cuman pandeminya. Malah justru kalau kita mau berpikir positif, pandemik ini justru sebuah pit stop yang luar biasa. Kita berhenti rehat, kita menata ulang bukan hanya mungkin pekerjaan, tapi jadi malah hidup kita ya. Jadi kembali ke pit stop tadi. Nah sekarang ketika katakanlah bisa jadi hubungannya sama pit stop, bisa jadi juga tidak. Ketika seorang sumber daya manusia tadi, ketika dia melakukan pit stop, atau mungkin kita pernah menemui, pernah mengalami ketika kita punya rekan kerja yang seprofesi begitu, satu divisi, satu tanggung jawab, tapi kadang di sisi lain kadang dia punya sisi lain yang saat itu kemudian baru kita tahu, misalnya dia sense of humornya itu pintar gitu, atau mungkin yang selama ini kita tahu dia dia biasanya bertanggung jawab dengan teknisi, hal yang sifatnya teknis, katakanlah merakit komputer atau mungkin, tapi ternyata dia punya kemampuan untuk menjual tadi, katakanlah influencing people-nya dia bagus. Dia tidak hanya dijago untuk urusan teknis, tapi dia juga punya komunikasi bagus juga. Nah, sejauh mana, karena ini kan Agam juga di HCM kan, sejauh mana tipikal temuin talenta atau mungkin potensi yang mungkin tidak kalau otomatis dia seorang melamar untuk posisi sales, otomatis harus jago selling, tapi ternyata dia punya kemampuan ekstra yang nggak cuma selling. Nah sejauh mana itu akomodasi oleh perusahaan dalam ini, apakah dengan memberikan peluang lebih atau kesempatan lebih untuk dia bisa maksimalkan potensinya, ataukah mungkin seperti apa? Jadi apakah itu juga diakomodasi juga, artinya ketika sebuah talenta itu juga muncul, apakah itu juga diapresiasi oleh perusahaan, kemudian kalau misalnya diapresiasi bentuknya seperti apa? Apakah kemudian dialihkan ke divisi lain yang lebih sesuai, ataukah seperti apa? Kembali lagi Kak, kalau ini boleh aku coba sum up people selection kali lah ya, kurang lebih. Dan yang dimana people tersebut ternyata punya talenta lain, atau aku boleh bilang juga quote unquote-nya sebuah extra miles yang dia bisa lakukan gitu ya Kak ya. Secara basic intinya kebutuhan yang ada di sebuah unit yang perlu talent tersebut itu terpenuhi dulu nggak Kak? Itu dulu. Secara profesionalisme individunya bisa nggak ya gue buat mendeliver pekerjaan, bisa melakukan deliverable, kemudian ngasih solusi, bisa ngasih outstanding pekerjaan dari scope basicnya dulu, atau kalau di tempatku tuh kita biasa bilangnya BAU, business as usualnya nih terpenuhi dulu nggak nih? Itu itu ibaratnya track pad paling utamanya dulu. Tanggung jawab utamanya dulu, betul. Nanti kayak hal-hal misalnya, oh nih orang ternyata punya talenta, oh dia orangnya speak up banget gitu, bisa buat bisa nih nanti misalnya suatu hari jadi kalau ada event jadi MC ya, misalnya Kak. Terus saya punya talenta lain orangnya suka fotografi gitu misalnya. Boleh dong nanti suatu hari kalau ada hal-hal lain ya, event itu berhubungan sama perseroan ataupun sebatas pertemanan individu aja. Intinya gini sih Kak, hal-hal yang sifatnya extra miles tersebut langsung atau nggak langsung, direct atau indirect, itu nanti akan berimpact juga gitu ke BAU tadi tuh Kak, yang jadi utamanya tadi. Macam-macam, ke networking. Jadi misalnya jadi ada bahan nih misalnya buat ngobrol misalnya sama VP sama direktur. Ini bukan bermasuk pendekatan, tapi ya ini penting memang, apalagi di dunia pekerjaan, masalah networking tadi. Terus masalah kayak kalau ngomongnya masalah kontemplasi atau retrospektif ya. Jadi
BAU yang tight, hektik, stressfulnya tinggi. Tapi kalau kita tuh punya sebuah hal-hal ya yang pit stop atau yang extra miles tadi itu ya buat ngebalancing si BAU ini biar bisa lebih outstanding, tetap outstanding terus juga gitu. Makanya mungkin kalau di perusahaan-perusahaan kayak di Silicon Valley mungkin ya, itu kantornya nggak cuma sebatas untuk BAU tadi cuma business usual, tapi di situ ada pusat kebugaran, ada kantin semacam itu ya. Itu salah satunya untuk pit stop, juga untuk potensi tadi yang disuka fitness jadi bisa kembali berolahraga ya. Kembali ke itu tadi apa namanya, divisi atau mungkin unit yang seksi ya. Jadi ada IUX, kemudian apalagi UX, data science, data scientist. Apalagi kan Agam saat ini benar-benar di bagian itu secara langsung ya, dunia operator internet ya. Itu pasti sangat itu sebuah experience yang beda gitu ya. Sudut pandang Agam dalam ini apa namanya, seperti apa, sejauh mana influence, tingkat keterpengaruhan apa namanya, apakah unit-unit yang tadi dibilang ini sangat futuristik, seksi, itu sejauh mana dia bisa menginfluence, bisa apa namanya, terutama bisa menghasilkan dampak yang positif buat bisnis as usual tadi itu, seperti apa? Oke. Ini menarik juga nih Kak, karena portfolionya pun sendiri ya, kalau di bidang telco ya, di telekomunikasi gitu, jadi ada dua poin gitu Kak, dua ini deh namanya, dua langkah inisiatif gitu. Yang pertama memang kita bakalan, kan namanya juga telco ya, kita pasti masih akan menggunakan yang namanya nelpon. Kak Agus udah sampai mana Kak? Masih menggunakan namanya, kalau di kantor tuh kita nyebutnya bisnis legacy kita gitu. Yang namanya telco. Terus infrastrukturnya pun juga kita punya apa, BTS, tower itu yang masih sangat-sangat membantu mempermudah bisnis legacy ini tetaplah established gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau nggak mau harus facing Kak yang namanya bisnis digital atau digital corporate lah ya, Digico kalau di kantor nyebutnya. Ini pemainnya luar biasa dan siap ngedisrupt anytime, any kind of things. Kapanpun tiba-tiba ngehits ya bakalan bisa nyikat kapan aja gitu Kak. Nggak ada yang pernah tahu sekarang dengerin musik ya udah pakai Spotify gitu. Nonton film udah paling mudah banget, bisa langsung subscribe Netflix. Udah apa namanya, macam-macam lah ya kan, part-part digital yang sangat-sangat terasa gitu. Dan telco provider yang tadinya mungkin menjadi pipeline-nya aja, karena kan contoh nih Kak, mau gunain streaming TV tadi itu kan internetnya itu harus menggunakan si telco provider tersebut. Itu kita kan hanya menjadi pipeline-nya doang gitu Kak. Hanya cuma jadi pipa penyambungnya doang. Nah sekarang inisiatifnya kita mau jadi Netflix-nya juga gitu Kak, mau jadi Digico-nya juga gitu. Tapi any kind of things. Contoh misalnya sekarang aja karena pandemik, pasti temen-temen juga realize ke dokter udah ada kayak misal apps, ada Halodoc gitu ya. Ini salah satu inisiatif yang model bisnisnya ke arah mana, intinya portfolio digitalnya itu yang lagi sangat dibangun gitu Kak. Iya. Gitu. Ya apa namanya, kalau kemarin waktu itu sempat ngobrol kalau nggak salah, jadi sekarang penamaan untuk apa namanya kartu ya, bukan lagi menggunakan konsep yang mungkin dibilang sebelumnya. Sekarang modelnya itu lebih ke prabayar, pasca bayar. Itu memang salah satunya untuk mengakomodasi konsumen barangkali ya. Jadi lebih ke bener, precisely apa yang Kakak bilang. Lambat laun kita mau nggak mau harus menjadi customer centric gitu.
ketika sebuah entitas perseroan lah ya, apalagi perseroan gitu, dan terutama bisnis juga gitu. Kenapa customer centric? Karena produk centric itu tuh udah lambat laun udah apa namanya, udah harus mengikuti ya jatuhnya. Kenapa ngikutin? Ya balik lagi, ternyata kebutuhan customer itu yang tetap selalu diutamakan. Percuma gitu. Sorry, misalnya gini, perusahaan bisnisnya bisnis otomotif gitu. Mau disuntik investment, dikasih expense segede apa, terus pengolahannya itu adalah ibaratnya yang dibuat gitu adalah roket Tesla gitu, product centric base, udah nggak masuk gitu ibaratnya sekarang, Kak. Tapi yang dibutuhin adalah ternyata mobil, yang diperlukan adalah mobil. Kenapa? Karena ini transportasi yang aman, misalnya dalam konteks pandemik sekarang, dan segmentasinya tuh bisa macam-macam, ada city car, ada mobil SUV yang untuk keluarga, ada mobil yang mungkin yang besar yang digunakan keluarga untuk moving dari satu kota ke kota lain. Ternyata itu yang lebih customer centric gitu, Kak. Nah, perseroan ataupun ibaratnya stakeholder itu mau nggak mau saat ini udah harus catch up ke customer centric tersebut gitu, Kak. Karena ya balik lagi, hal utamanya clue pointnya adalah yang dibutuhkan sama market itu adalah ya apa yang diperlukan sama customer. Iya. Sekarang kalau bicara HCM dari sisi internal mungkin sudah ya. Sekarang kalau mempelajari customer behavior dari sisi HCM seperti apa sih? Customer behavior ya, kalau behavior yang paling mutlak itu tiap unit itu punya karakteristik sih, Kak, memang. Karakteristik terhadap requirement orangnya juga gitu ya, Kak ya. Tapi gini deh, sebelum terlalu jauh dan terlalu teknis gitu, tetap hal-hal yang hal-hal yang boleh HR bilang itu adalah subjektif dalam terms positif ya, Kak ya. Behavior kayak gini Kak, mungkin simply behavior mengenai attitude itu tetap yang utama gitu, Kak. Kenapa? Ya attitude itu macam-macam, Kak. Menjadi sopan ya, tidak hitungan dalam pekerjaan misalnya, ikhlas gitu, mau men-spend waktu, men-spend energi. Terus abis itu juga integrity lah ya, kalau ngomong ke attitude, masalah disiplin yang nggak telat gitu, ataupun on time ketika meeting conference, video conference dan sebagainya. Itu tetap menjadi hal basic yang kecenderungannya gini, Kak, nggak diukur nih, cuman kerasa aja gitu, ini orang ini nih, kalau ya udah kayak jadi jadi ya oke, akhirnya jadi kayak agak judgmental, penilaian penilaian by nature aja gitu. Dan ya itu perlulah ibaratnya attitude tersebut sebagai satu lingkup yang menjadi dasar masalah profesionalisme kita dalam bekerja gitu, Kak. Berarti attitude meskipun tidak dihitung dalam bentuk big data seperti iya, tapi tetap pada akhirnya dia akan ngefek ke business as usual pada kalau Anda terlambat rapat, ya mau nggak mau rapat jadi molor, konsumen juga komplain. Iya, betul.
Mungkin mungkin pesan terakhir nih ya, mungkin Agam ke teman-teman ini kan namanya ini yang paling fakta. Jadi pandemi kan otomatis kebutuhan manusia nih akan internet sangat sampai orang mungkin kali ini ada donat sama wifi mungkin akan pilih wifi-nya ketimbang donat. Sudah azan. Oh, azan ya. Mungkin bisa ringkas nanti kira-kira apa supaya kita tetap pandemi oke, tapi kita juga tetap bijak dalam berkomunikasi termasuk dalam menggunakan internet seperti itu. Oke. Kalau simple things simple message aja kali ya buat teman-teman semua, buat saya pribadi juga. Poinnya adalah terhadap apapun perubahan, terhadap apapun kondisi yang ada ya saat ini, pandemik, kemudian tadi misalnya Kak Agus menyinggung masalah internet, poinnya aku mungkin sampaikan di ujung ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi tetaplah enjoy dalam berproses, tetaplah menelurkan karya-karya, inovasi-inovasi, kreativitas yang nantinya akan menunjang proses yang secara automatically hasilnya nanti akan memuaskan, akan memberikan rasa excitement yang berbeda lah ketika prosesnya dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya juga. Mungkin sinyal itu ibarat ada kesamaan dengan apa ya? Pernah ada ungkapan itu, sinyal itu seperti pedang. Anda bisa gunakan untuk menebas, tapi juga bisa membunuh. Kalau sinyal internet nggak Anda gunakan secara maksimal, dia akan lewat bisa. Tapi kalau Anda bisa maksimalkan dan ruang digital ini, itu akan menghasilkan karya tadi yang Kak Agam bilang. Pas banget azan asar, kita mesti sholat asar. Terima kasih Kak Agam sudah hadir di channel teman-teman. Semoga tetap stay tune, semuanya tetap selalu sehat, jaga prokes, dan kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.